Ia naik menuruni tangga menuju ke lantai 1. Chen menatap punggung wanita yang berjalan di depannya. Apa yang terjadi dengan Ian sebenarnya? Kenapa dia tiba-tiba menyerahkan dengan mudahnya? Sebenarnya Chen tak cukup hanya satu. Dia belum puas. Tapi unta itu tiba-tiba berhenti sebelum dia mencapai puncak. Jadi terpaksa Chen menghentikan kegiatannya. Ia hanya menatap kosong selama melangkah. Dia harap setelah melihatnya bersama Chen tadi, Taeyong tak akan mencarinya lagi. Langkah yang sudah terhenti saat baru menginjakkan kakinya di lantai 1. Matanya menatap seorang pria yang sedang duduk di sofa butiknya. Ian bernafas panjang. Ternyata Taeyong tak seperti yang dipikirkannya. Taeyong sedang melihat majalah fashion yang ada di sana menoleh di kamar seakan kedatangan seorang di sampingnya. Oh, sudah selesai bersenang-senangnya. Taeyongnya tersenyum tipis lalu berdiri dari duduknya. Kini ia sedikit mengkerut mendengar pertanyaan Taeyong. Dia itu berarti tadi pria itu berkegiatan dengan Ian. Taeyong kini menatap Ian lekat. Aku akan terus mencarimu selama kau masih tidak mengizinkan Naren bertemu dengan ayah kandungnya sendiri. Dia menatap wanita yang terasa terapur di depannya. Ingin sekali dia memeluknya dengan erat, tapi itu sangat tidak mungkin. Bahkan menyatukannya saja dia merasa tak pantas. Aku hanya ingin bertemu dengan putraku, Guman. Taeyong pelan. Jika kau mengizinkanku menemui Ren, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku sadar diri aku telah melakukan hal yang sangat membekas dalam hidupmu, tapi aku tak ingin Ren yang membenciku. Jin tampak kaget mendengarnya, dan Ian baru santai mengikuti berbawahnya. Menikah, gumannya. Ian mengangguk pelan dan menarik nafas panjang. Nih, karena selama ini Jin selalu ada untukku. Dia membantuku di saat aku kesulitan. Dia ada di saat aku benar terpuruk. Dia menjaga Ren di saat aku sibuk menjahit pesanan baju. Dia berada di sampingku saat aku melahirkan Ren. Jin ada di samping Ren, sangat enak. Itu baru belajar lahir sih hingga sekarang. Miani ucap Taeyong khawatir, matanya mulai memanas, namun dia berusaha keras menahan air matanya agar tidak keluar. Di sini, tolong izinkan aku menemui Ren. Aku akan melakukan apa saja yang kau katakan, tapi aku mohon jangan biarkan Ren membenciku, ucap Taeyong natap Ian lekat. Kau akan melakukan semua yang kau katakan, Guman. Ian memastikan ucapan pria itu barusan. Taeyong mau mantap, semua yang kau katakan aku akan melakukannya, tapi tolong izinkan aku bertemu dengan Ren. Hatinya terasa diremah-remah ketika mendengar syarat dari wanita itu. Bagaimana mungkin terhadap dirinya sendiri menganggapnya sudah meninggal, padahal jelas dia masih hidup. Kau tahu kan kita tidak mungkin bersama lagi, jadi biarlah Ren hanya menganggapmu sebagai temanku saja. Aku tidak ingin Ren mengetahui masa lalu kelam orang tuanya. Lanjut Ian mengepal tangannya, lidahnya terasa keluh mengucapkan kalimat itu.
Taeyong lalu melihat ke racun yang masih berdiri di sana. Tolong jaga putraku dengan baik, kau akan dalam masalah jika membuatnya sedih, ujarnya pelan lalu menatap wajah Yan lekat dan berbalik pergi. Perlahan sorot mata Yan bergerak dan melihat punggung pria dingin yang mulai menjauh itu. Air matanya berhasil jatuh. Setelah pria itu benar-benar menghilang dari balik pintu. Chen mendekat dan memegang bahu Yan. Yan, kencana, ucapnya lembut. Yan tak menjawab dan langsung berbalik kembali menaiki tangga menuju ruang kerjanya. Chen menyusul wanita itu, takut jika dia berbuat yang tidak dan membahayakan dirinya. Yan, buka pintunya, seru Chen berusaha membuka pintu yang ternyata sudah dikunci dari dalam. Yan, panggil Chen. Telinganya pun mendengar suara tangisan dari dalam sana. Suaranya cukup keras hingga dia bisa merasakan sakitnya dirasakan Yan. Ini pertama kalinya dia mendengar suara tangisan Yan sekeras itu. Para karyawan yang tadi mendengar percakapan balas mereka dengan pria tampaknya merasa miris dengan kejadian ini. Ternyata pria itu namanya Taeyong. Dia adalah ayah kandung Oren. Pantas saja setelah Chen bertemu dengannya beberapa waktu lalu, dia sangat marah. Tentu saja Tuan Chen marah. Mereka selama ini dilihat lalu ada Nona Yan dan anaknya dan pria bernama Taeyong tadi. Kemana saja selama ini? Nona bilang dia tidak pernah datang menemuinya selama dia hamil hingga Ren besar. Bahkan saat melahirkan yang berada di sampingnya adalah Tuan Chen. Sudahlah, kita doakan yang terbaik untuk Nona Yan dan Ren. Tuan Chen juga pria yang baik kan? Aku yakin dia akan menjaga keduanya dengan baik. Apa kau lupa orang tua Tuan Chen tidak menyukai Nona Yan? Kau benar juga, itu sebabnya mereka tidak menikah hingga sekarang karena terhalang restu orang tua Chen. Dan Nona Yan juga pernah bilang dia tidak ingin jatuh cinta lagi. Ren duduk di bangkunya setelah jam pelajaran selesai. Dia memilih duduk di kelas daripada bermain di luar. Itu pun melihat kotak tempat alat tulis tangan mungilnya pun membuka benda itu dan terlihat benda yang berkilauan ada di sana. Dia mengambil sebuah gelang darbu pemberian Taeyong waktu itu, menatapnya dengan lekat. Setiap sisi benda itu, kenapa hatinya tak tenang setelah ibunya melarangnya bertemu dengan Taeyong? Dia merasa telah melakukan sesuatu yang tak sesuai dengan isi hatinya. Ren terus merasa bersalah ketika mengingat kata-katanya tadi. Apa sebaiknya dia bicara pada Oma agar mengizinkan bertemu dengan Taeyong Ajusi lagi? Jika Taeyong Ajusi dulu pernah menyakiti ibunya, bukankah itu hanya masa lalu? Terus sekarang Taeyong sangat baik padanya. Ya, Ren akan mencoba untuk meminta izin pada ibunya nanti. Pria itu memutuskan akan terus menunggunya di sini hingga anak itu muncul. Dan beranjak dari bangkunya, dia merasa bosan berlama-lama di dalam bangkas. Dia pun melangkah menuju pintu keluar, tapi sebelum keluar dia mengintip sedikit ke arah gerbang sekolah dan benar dugaannya, pria itu sudah berdiri di sana. Renjun kembali menarik kepalanya. Dia pun bersandar pada tembok. Apa yang harus dia lakukan jika dia keluar untuk bermain? Taeyong Ajusi pasti memanggilnya dan akan kembali merasa tak enak jika dia tidak menghiraukan pria itu. Tapi jika dia tidak keluar, dia bosan berada di kelas sendirian.
Saat telepon berbunyi, dia langsung menjawab telepon yang saat dilihat dari agen Pak itu. Ya Basio. Taeyong gawat, suara agen Pak dari seberang sana. Paul, dia sudah berhasil memasuki Korea dan dari dia juga melakukan kekacauan di pusat perbelanjaan dengan menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Guys, Taeyong mah usah berambutnya kasar. Kenapa dia bisa lolos sekarang? Kau juga tahu keberadaannya di mana. Taeyong pun memutuskan untuk pergi sekarang karena Paul benar-benar bahaya jika dibiarkan berlama-lama di Korea. Jadi dia sering datang ke sekolah itu, ucap sedang dia bully dan botak pada panggilan teleponnya. Apa yang dia lakukan di sana? Menipu orang laki-laki. Bisa kau kirimkan aku foto anak yang pada itu temui di sekolahnya? Benarkah saat beberapa kemudian berbunyi tanda pesan masuk, pria bully itu berlangsung membuka pesan yang dikirimkan temannya. Kemudian tersenyum Avril ketika melihat foto anak laki-laki di layar ponsel. Taeyong langsung masuk ke mobil itu, dalamnya sudah ada agen Pak. Akhirnya aku datang juga, ucap pria itu lega setelah kedatangan Taeyong. Lihat ini, agen Pak menunjukkan sebuah lokasi. Taeyong udah tahu lokasi itu, aku tahu tempat ini. Ayo kita langsung ke sana, jangan buang waktu lagi, ucapnya pada agen Pak dan langsung melajukan mobil. Setibanya di lokasi itu, Taeyong dan agen Pak tidak menemukan siapapun di bangunan tua itu, tapi dia melihat ada beberapa wadah makanan di sana. Sial, dia pasti sudah melarikan diri sebelum kita sampai di sini. Desis Taeyong kesal sambil menendang wadah makanan di depannya. Tenang saja, sebentar lagi kita akan mengetahui lokasi terbarunya. Kaca berkebun beranjak dari tempat itu. Entah kenapa perasaan Taeyong kali ini sangat tidak enak. Tidak seperti biasanya, Paul memang bukan orang yang kuat, tapi dia cukup gila untuk melakukan hal-hal yang berbahaya. Dan lama aku akan segera kembali, so Taeyong tanpa mematikan langkahnya. Sebenarnya apa yang melakukan? Kuman agen Pak menghela nafas panjang dan kembali menatap layar. Dan sedikit kaget saat melihat kedatangan Taeyong, namun anak itu sangat pintar memasang raut wajahnya agar tetap terlihat datar. Bella izin tak masuk beberapa hari karena liburan bersama orang tuanya, jawabnya tanpa melihat ke arah Taeyong. Taeyong tersenyum lalu berjongkok. Kau tahu ibumu sudah mengizinkan Ajusi untuk menemuimu, jawabnya semangat. Oh, lagi-lagi anak itu hanya menjawab seadanya. Kau senang kan? Ajusi bukanlah orang jahat, Ren, ucap Taeyong lembut. Kenapa Ajusi selalu datang menemuiku? Ajusi kan orang asing, kita tidak ada hubungan apa-apa. Tapi kenapa Ajusi setiap hari ingin bertemu denganku? Lagi hatinya hancur mendengar pertanyaan polos anak itu.
Panggilnya berlari mampir di mobil itu. Seorang cantik pun keluar dari mobil itu bersama seorang pria tinggi. Cina Yosi, seru dan senang. Sudah lama dia tidak bertemu dengan pria itu. Ia dan Chen sudah melihat yang sudah ada di sana, namun mereka tak menghiraukan keberadaan pria itu di sana dan kembali fokus pada Ren. Bella di mana? Apa orang tuanya sudah datang menjemputnya? Tanya Ian mengusap rambut Ren. Baiklah, Yoshi akan bawakan satu koper besar khusus untuk makananmu. Bagaimana? Ia tersenyum tipis. Aja kita pulang, ajaknya memegang tangan Ren menuju ke mobil. Mau aja si gendong. Sudah lama Yoshi tak. Ren mengaku pelan boleh, tapi awas kekosongan pada kaca sih. Cinta tersenyum dan langsung mengangkat tubuh memanggil Ren. Ego, perhatinya. Candanya pura-pura. Dia menatap mereka lekat. Mereka sudah seperti keluarga kecil yang bahagia, dan Ren juga terlihat sangat akrab dengan Chen. Chen juga seperti tulus menyayangi Ren. Yang benar selama ini hanya Chen yang setia berada bersama mereka, bukan dirinya. Jadi sebaiknya dia jangan merusak kebahagiaan mereka. Benar, jawab yang singkat. Jadi aku sudah boleh bertemu dengannya. Sudah, lebih yang terlalu sering, biar bagaimanapun dia adalah orang asing. Jawab yang Linda terasa galau setelah mengucapkan kalimat itu. Baiklah, aku juga bingung kenapa dia selalu menungguku setiap hari di depan sekolah, padahal kami tidak punya hubungan apapun. Kebenaran polos, tenggorokan terasa sekat mendengar obrolan dua orang di sampingnya. Dia kembali disibukkan dengan tugasnya yang harus menemukan Paulus cepatnya sebelum dia membuat orang nar lagi. Hari ini sudah 3 kejadian meresahkan yang dilakukan pria itu. Kenapa ini Paulus sangat susah ditemukan? Desakan Pak kesal. Dia selalu seperti belut Gumantai yang sudah banyak tempat yang telah mereka datangi dan diduga sebagai tempat persembunyian, tapi pria cepat sekali berpindah-pindah tempat dan bisa lulus dari polisi. Dia pasti semakin berbahaya. Aku malah gampang melakukan pekerjaan dari pagi sampai sekarang. Buatku lapar. Aku keluar sebentar mencari makanan. Kamu mau membeli sesuatu? Dia mulai nafas dan berdiri dari duduknya. Dia menghampiri sebuah sofa panjang yang ada di sana dan memutuskan untuk istirahat sebentar. Beberapa jam sudah berlalu. Yang dibangunkan oleh suara ponsel yang terus berdering. Dengan gerakan malas, dia pun langsung bangun mengambil ponselnya. Dari nomor tadi kenal, matanya pun melebar langsung mengangkat teleponnya. Itu pasti Pak. Dia menghela nafas. Jika kau sekarang hanya ingin bermain-main denganku, aku tidak ada waktu. Aku bisa menemukanmu dengan caraku sendiri. Jawabnya langsung memutus sambungan telepon itu. Tiba-tiba ada pesan masuk. Kening-kening seketika mengkerut dan melihat lokasi yang dikirimkan Paul padanya. Beritahu lokasi tempatnya berada. Dia memberikan mobilnya dengan kecepatan penuh mengikuti garis biru yang terujuk ke lokasi yang dikirimkan oleh Paul tadi. Namun ketika lokasinya sudah hampir sampai, Theo baru menyadari jika jalannya adalah jalan menuju ke sekolah Ren. Pria itu kembali memastikan jalan yang dilaluinya. Kenapa Paul mengemukannya lokasi sebuah sekolah? Matanya seketika melebar ketika muncul dugaan gila di pikirannya.
sepinya di sana. Taeyong melihat anak-anak sudah beramburan keluar dari sekolah mereka karena sekarang memang sudah jam pulang sekolah. Taeyong melihat sebuah mobil jeep berwarna hitam yang mencurigakan terparkir tepat di depan gedung sekolah itu. Dan Koman yang bergetar langsung melompat keluar dari mobilnya dan berlari secepat mungkin menghampiri anak itu. Nah, jadi anak laki-laki itulah orangnya. Kim Taeyong, sebentar lagi kau akan merasakan apa yang kau rasakan. Kehilangan orang yang sangat berarti. Guman Paul tersenyum penuh kemenangan dan mengarahkan tepat di anak itu. Jadi telunjuknya pun tanpa ragu langsung menekan. Ren tersentak kaget begitu mendengar suara yang sangat mengagumkan telinga. Begitupun orang-orang di sekitarnya yang langsung berteriak sembari melihat ke arahnya. Dan Taeyong Ren mengerja bingung. Ayo sih, gumannya. Spesialan itu desis Paul ketika Taeyong tidak kena. Dengan perlahan dia menguraikan pelukannya dan menatap wajah pucat anak laki-laki di depannya. Kau tidak apa-apa kan? Tanyanya mengusap wajah Ren lembut. Ren hanya menggeleng pelan lalu melihat sekelilingnya. Kenapa orang-orang berteriak ke arahnya aja sih? Kenapa orang-orang... Dia berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Ren tak aman jika terus berada di sini. Dan langkah konte Taeyong pun memeluk anak itu dan mencuri sebuah taksi untuk membawa Ren pergi dari tempat ini. Paul tersenyum melihat kejadian di depannya. Wah, benar-benar seorang ayah yang baik. Baiklah, sebelum rekan-rekan sialannya yang lain datang, aku akan bermain-main sebentar dengannya, gumannya, dan kembali menekan ke arah Taeyong. Karena tepat mengenai kaki kanan Taeyong membuatnya semakin kesulitan melangkah. Dia pun melihat sebuah taksi dari kejauhan dan langsung berdiri di tengah aspal untuk menyetopnya. Aja sih, seru Ren memegang tangan Taeyong menatap Ren lengkap meskipun pandangannya pelan sudah mulai buram dan keluar dari mulutnya semakin banyak. Jamnya mengusap wajah anak itu. Aku adalah ya. Nafas Ren berhenti begitu juga saat mendengar ucapan pria wajah pucat di hadapannya. Sudah cukup, kita akhiri saja, guman Paul dan sekali lagi mengerahkan ke arah Taeyong. Seorang langsung menepis-nepis itu ketika jarinya baru saja menekan membuatnya meleset dan mengenai lengan Taeyong. Ya, pria sialan ini, seru agan Pak tiba-tiba muncul. Ada laki-laki yang mendengar suara itu dan kali ini dia melihat sendiri benda kecil itu mengenai lengan pria di depannya. Aja sih, teriaknya histeris. Mobil taksi itu langsung menutup kaca mobilnya dan melaju kencang meninggalkan tempat itu. Aja sih, teriak keren menangis keras memukul-mukul kaca mobil dan melihat Taeyong sudah ambruk di tempat. Para polisi pun datang memenuhi area sekolah itu untuk menenangkan situasi di sana. Saat terlambat memang agen Pak langsung menghampiri Taeyong setelah mengamankan Paul. Ya, kenapa kau biarkan dia? Kau bisa melawannya dengan mudah, serukan Pak. Aku sudah melindungi putraku, aku tidak sempat mengambil senjata. Ucap Taeyong supaya dengannya sudah banyak keluar tubuhnya. Putramu, guman agen Pak. Taeyong tersenyum tipis sebelum matanya benar-benar tertutup karena terasa sangat berat. Dia tidak menyesal sama sekali karena dia sudah mengucapkan kalimat yang selama ini sangat ingin dia ucapkan kepada Ren. Entah Ren percaya atau tidak, sekarang Taeyong sudah lega.